Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tretan Samrabu, selamat datang di acara mini talk show PKRS Samrabu Bangkalan. Saya Octavia selaku host yang akan memandu acara ini bersama dengan narasumber kita. Saya Dr. Vinita Yudamayanti, spesialis neurologi di Rumah Sakit Samrabu Bangkalan. Untuk memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2024, tema kali ini kita akan membahas tentang stroke saja ya dokter ya? Boleh. Oke. Dokter langsung saya mulai ya. Pertanyaan yang umum dokter, biasanya kalau ada kerabat kita atau keluarga yang mengeluh pusing, bahkan sampai pingsan ya dokter ya, dibawa ke UGD dan di UGD itu didiagnosa stroke. Sebenarnya stroke itu apa sih dokter? Oke, stroke. Jadi stroke itu kalau secara definisi ya, ada suatu gangguan pembuluh darah yang letaknya di otak. Bisa itu karena sumbatan pembuluh darah atau bisa karena pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan gejala neurologi. Nah, gejala neurologinya itu apa aja? Macam-macam tadi seperti kata Mbak Okta, mungkin pusing yang mendadak, awalnya nggak apa-apa, kok saya nggak pernah vertigo, tiba-tiba kayak pusing berputar gitu ya. Atau yang nggak umum nih, misalnya yang orang jarang sekali, misalnya buta mendadak. Atau bahkan yang lebih kecil lagi, tuli mendadak, dok kok saya tiba-tiba nggak bisa mendengar satu sisi gitu. Atau ya yang umum seperti pelo, merot, kemudian kelemahan setengah badan mendadak, kesemutan setengah badan mendadak, ya itu bisa menjadi suatu gejala daripada stroke. Dan biasanya stroke itu berlangsung lebih dari 24 jam. Jadi artinya ya dia akan bertahan pada kondisi seperti itu sama lebih dari 24 jam, seperti itu. Untuk faktor resiko dokter, apakah stroke ini sama kayak penyakit lainnya? Dia juga ada faktor resikonya dokter? Oke, tentu ada. Jadi faktor resiko itu sendiri kalau dari stroke ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Artinya gini, kalau yang tidak dapat dimodifikasi ya sudah itu secara harfiah ya. Misalnya usia dan jenis kelamin. Nah, pada wanita usia muda mungkin dia punya faktor protektif yaitu estrogen. Nah, pada pasien dengan usia yang lebih lanjut, wanita usia lanjut, dia memiliki resiko kerentanan terhadap stroke lebih tinggi. Kenapa? Karena faktor resiko estrogennya sudah mulai turun, apalagi pasien-pasien dengan postmenopause. Itu biasanya dia memiliki kerentanan terhadap stroke yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, faktor genetik mungkin ya. Jadi ada orang tertentu yang memang ada secara keturunan dia rentan terhadap stroke. Itu bisa jadi mungkin bahkan usia muda dia gampang terkena stroke. Tuh. Dan mungkin ras-ras tertentu bisa dikatakan bahwa ras-ras yang berkulit putih, orang-orang Asia ini juga lebih rentan terhadap terjadinya stroke. Seperti itu. Oh ya dokter, tadi kan dokter bilang usia muda bisa terkena stroke. Berarti tidak hanya orang tua atau berumur 50 tahun ke atas ya, berarti usia muda ini bisa juga. Oke, jadi memang gini, kalau dulu pasien-pasien stroke itu rata-rata sudah di geriatri, istilahnya ya sudah berusia lanjut. Kalau sekarang tuh angka usia terjadinya stroke geser. Jadi mulai usia 30-an pun bisa terkena stroke. Kenapa? Bahkan dari catatan tuh dikatakan 10% bisa terkena pada usia muda. Kenapa? Karena pada usia muda itu sendiri memang ada faktor resiko tertentu. Misalnya penyebab yang tidak wajar, istilahnya uncommon stroke. Misalnya pada faktor genetik ya, ada suatu genetik tertentu bisa dikatakan misalnya trombofilia. Trombofilia itu adalah suatu kondisi di mana kecenderungan untuk terjadinya trombositosis. Kalau bahasa kedokterannya hiperkoagulasi. Jadi karena trombosit itu gampang sekali untuk ngumpul di pembuluh darah sehingga dia menyebabkan suatu kondisi hiperkoagulasi. Jadi hiperkoagulasi itu darahnya jadi kental, menyebabkan aliran darah itu juga semakin terganggu, istilahnya tidak selancar kalau tidak selancar misalnya kita orang-orang normal gitu ya. Nah, pada pasien tertentu ya bisa terjadi stroke pada usia muda, itu yang pertama. Yang kedua yang cukup sering itu biasanya karena kelainan jantung. Misalnya pada pasien-pasien dengan kelainan katup jantung atau penyakit jantung bawaan. Dan biasanya resikonya juga seringkali terjadi pada usia muda. Kemudian faktor resiko yang sekarang ini mungkin mulai hipertensi, diabetes mellitus, kemudian smoking, itu kan pada anak muda sekarang kan sering sekali ya. Nah, jadi sedentary lifestyle juga, misalnya kita nih lama di depan laptop, jadi kita nggak pernah gerak, males gerak gitu kan juga
akibatnya metabolisme tubuh kita juga akan menurun, akhirnya aliran darah ke otak juga akan sedikit tidak lancar yang menjadi faktor resiko stroke itu sendiri. Kalau kayak makanan junk food gitu-gitu? Oh itu juga, Itu jadi juga kan bisa. Zaman sekarang nih ya kopi-kopi tuh, Ya. kopi-kopi, junk food, kemudian kita yang males gerak ini, nah itu juga menjadi faktor resiko kenapa stroke itu angkanya bergeser yang dulunya mungkin kakek-kakek, sekarang usia 50-an, bahkan ada yang terakhir tuh kalau nggak salah saya merawat pasien usia 20 tahun malah, mahasiswa tuh. Dokter, kalau misalkan nih ya, stroke ini terjadi, posisi kita sedang di rumah, ada keluarga, ya naudzubillah yang terkena stroke. Itu apa yang harus kita lakukan, dokter? Karena setahu saya, stroke itu ada golden periodnya sama kayak penyakit jantung ya. Ya, betul, itu betul. bagaimana, dokter? Kalau misalnya terjadi stroke, yang penting kita lakukan sama sebenarnya, ya kita kenali dulu apa itu stroke, segala sesuatu yang sifatnya mendadak tadi ya, dengan gejala-gejala yang sudah kita sebutkan tadi. Yang penting ya segera dibawa ke rumah sakit. Nah, idealnya itu door to needle, artinya mulai dari berangkat sampai tindakan suntik, masukkan obat, ngambil darah, sampai CT scan itu dalam waktu 60 menit. Tujuannya kenapa? Karena apabila kita semakin lama, jadi sel-sel otak itu atau neuron itu akan semakin banyak yang mati. Tujuan kita itu adalah menyelamatkan sel-sel yang masih hidup. Nah, kalau kita terlalu lama, sel-sel yang mati ini akan semakin banyak dan kerusakan di otak juga akan semakin besar. Akibatnya ya memang akan lebih sulit dan outcome dari terapi kita juga akan semakin, istilahnya semakin faedahnya semakin menurun gitu. Misalnya nih ada terapi yang mungkin, jadi tiap stroke itu kan beda terapinya ya. Kalau untuk stroke sumbatan dan sumbatan yang ada kriteria tertentu, itu memang ada terapi namanya trombolitik sama seperti jantung. Nah, tapi kita juga punya golden period. Jadi golden period kita 3 jam paling enggak. Setelah 3 jam, apabila kita mau memasukkan trombolitik itu, jadi outcome-nya atau faedahnya itu akan semakin turun. Jadi ya percuma gitu. Jadi dokter, kalau memang terjadi stroke, dan kita tahu itu stroke dari gejalanya, memang harus segera dibawa ke rumah sakit ya dokter ya, karena memang kan ada beberapa yang tidak percaya dengan pengobatan, maksudnya bisa dengan herbal gitu dokter. Nah, bagaimana menurut dokter? Iya, jadi memang itu kita kejar golden period ya. Memang tidak semua tipe stroke yang kita kejar golden periodnya, karena kan stroke itu ya tadi itu, jadi ada stroke perdarahan, ada juga stroke penyumbatan. Jadi memang kalau kita curiga itu suatu stroke atau apapun lah, kita ragu atau kita yakin, ya sudah bawa aja, biar nanti tenaga medis yang menentukan dan biar bisa segera mungkin dilakukan tindakan. Kenapa? Karena ya itu tadi, misalnya kita terlalu lama, sel-sel otak banyak yang sudah mati, kita nggak bisa nolong, karena prinsipnya tuh sel otak kan kayak apa ya, dia tuh kayak aliran listrik ya. Ketika aliran listriknya sudah mati, ya sudah mati. Nah, yang kita selamatkan tuh aliran listrik yang mulai kayak apa ya, istilahnya berkurang, redup-redup. Nah, ketika redup-redup itu kita selamatkan supaya dia tidak menjadi mati, gitu, seperti itu. Jadi memang idealnya tetap kita harus segera kita harus segera bawa ke rumah sakit. Ya paling enggak kalau memang sistemnya sudah siap, dalam waktu 3 jam kita harus sudah bisa tata laksana jika itu memang stroke-nya tipenya penyumbatan yang eligible atau yang bisa dilakukan untuk tindakan yang tadi saya katakan trombolitik itu sendiri. Dokter kan tadi membahas tentang trombolitik ya dokter ya. Trombolitik itu sebenarnya apa sih dan apakah ada efek sampingnya? Oke, jadi kalau untuk trombolitik itu sendiri biasanya kita lakukan pada stroke penyumbatan ya, bahasa umumnya stroke penyumbatan dan penyumbatan yang tidak luas. Jadi tujuannya ketika stroke itu kan pembuluh darah ini tersumbat. Nah, trombolitik ini tujuannya adalah untuk melepas sumbatannya itu supaya aliran darah kembali menjadi lancar. Seperti itu. Tapi tidak semua tipe stroke bisa kita lakukan tindakan trombolitik. Tergantung satu tipe stroke-nya. Kalau untuk tindakan trombolitik memang kita sarankan untuk stroke penyumbatan dengan kriteria tertentu. Jadi nggak bisa langsung penyumbatan nih, ya udah kita trombolitik, nggak bisa. Jadi memang ada kriterianya. Misalnya pada pasien-pasien yang tadi itu, jadi eligible kalau memang waktunya memungkinkan, jadi kurang dari 3 jam dan hasil CT scan-nya memang jelas, ada istilahnya sumbatan yang ukurannya tidak terlalu luas. Kemudian faktor usia juga, usia lebih dari 18 tahun, kemudian tidak ada perdarahan, defisit neurologisnya atau gejala neuronya jelas,
Dan biasanya ada scoringnya Mbak, scoringnya namanya NHSS, NHSS-nya lebih dari 5, dan yang pasti keluarga harus setuju atas tindakan dengan segala resikonya. Nah, kalau untuk efek sampingnya tadi kita bicara tentang efek samping ya. Nah, efek samping dari trombolitik itu mulai dari perdarahan kecil sampai dengan perdarahan hebat. Maka dari itu memang kita punya kriteria-kriteria tertentu, jadi nggak semua kita lakukan trombolitik. Jadi ada namanya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kalau untuk inklusi tadi dari segi usia lebih dari 18 tahun, kemudian defisit neurologisnya atau gejala stroke-nya itu jelas, dan ada scoring, misalnya scoring NHSS-nya lebih dari 5, kemudian hasil CT scan-nya bersih, tidak ada perdarahan, dan kemudian juga nggak terlalu luas ya. Kalau infarknya terlalu luas juga kita tidak melakukan prosedur trombolitik karena resiko perdarahannya lebih tinggi. Kemudian keluarga harus setuju untuk dilakukan tindakan. Jadi ada informed consent-nya. Dan kriteria lain mungkin ya kita periksa dari radiologinya. Kalau sumbatannya luas mungkin kita tidak melakukan karena resiko perdarahannya lebih tinggi. Kemudian juga laboratorium kita melihat trombositnya, faal hemostatisnya. Kalau memang ada gangguan kita tidak melakukan juga. Kemudian ada kriteria banyak sebenarnya Mbak checklistnya, itu salah satu di antaranya. Dokter, kalau misalkan sudah terdiagnosa stroke, sudah terdiagnosa serangan stroke, itu apakah bisa disembuhkan? Dan kemungkinan untuk sembuhnya itu besar harapan nggak dok? Oke, kalau untuk sembuh atau tidak itu sebenarnya tergantung pada bagaimana derajat atau tingkat keparahan dari stroke-nya itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, tata laksana kita di awal. Maka dari itu tadi saya bilang secepatnya dibawa supaya kita menyelamatkan sel-sel otak yang masih bisa diselamatkan, istilahnya gitu. Kemudian kalau pasca stroke nih misalnya ya kita dari rumah sakit sudah diizinkan pulang untuk dokter. Nah, kadang pasien post stroke ya sudah diem aja. Nah, diem aja, cuma minum obat-obatan, tidak. Sebenarnya tata laksananya itu tidak berhenti cukup dengan obat-obatan. Obat-obatan itu hanya sifatnya membantu, tapi kita harus lebih aktif. Jadi ada prosedur rehabilitasi medik di situ tempat kita. Memang dari awal sebaiknya rehabilitasi medik dilakukan, cuma mungkin pasif dulu. Nah, ketika ada waktu-waktu tertentu kita mulai boleh lebih aktif. Tujuannya apa? Jadi kita itu untuk merangsang namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu anggapannya apa ya? Penataan kembali. Penataan kembali sel-sel otak yang tadi mati supaya di backup sama teman-temannya yang masih hidup gitu. Tujuannya itu. Kalau bisa kembali atau tidak ya tadi kembali pada kondisi awalnya. Kalau cukup berat mungkin akan kembali tapi tidak sesempurna awalnya. Cuma ya bisa jadi itu tergantung neuroplastisitas kita. Makanya semakin awal terapi, semakin awal rehabilitasi medik yang kita kerjakan, maka harapannya outcome-nya akan lebih baik dan ya itu tergantung latihan kita juga gitu. Oke dokter, nah ini yang paling penting ya dokter ya. Bagaimana pencegahannya supaya kita yang naudzubillah yang masih sehat ini tidak sampai terkena stroke? Oke, jadi sesuai dengan tema World Stroke Day 2024 ini memang kita mencanangkan untuk gerak lebih aktif, jadi lebih aktif setiap harinya. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan metabolisme sehingga ketika metabolisme itu baik, harapannya aliran darah ke otak juga baik dan menjadi mengurangi faktor resiko terjadinya stroke. Jadi tema stroke tahun ini tuh memang let's get active every day to be a greater than stroke kan gitu ya. Jadi kita harus lebih aktif supaya tidak terjadi stroke. Caranya yang satu memang olahraga. Nah, olahraga itu memang kita pilih-pilih ya. Maksudnya kalau kita usia muda mungkin gerakan yang lebih aktif enggak apa-apa, lari dan sebagainya. Tapi kalau pasien-pasien yang mungkin lansia gitu ya memang jangan yang terlalu heboh. Misalnya cukup dengan gerakan yang aerobik ringan, jalan aja, jalan pagi, jalan santai pagi dengan paling enggak ya 5 kali lah dalam seminggu. Kalau dari literatur itu memang mengatakan paling tidak 150 menit. Nah, 150 menit itu kan berarti 5 kali dalam 1 minggu sama kurang lebih 30 menit ya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus lebih aktif dalam bergerak. Tuh. Kemudian yang kedua ya pola hidup ya. Makanan, kita hindari konsumsi makanan yang berlemak, mulai lemak jenuh dan tidak jenuh itu kita hindari, jangan terlalu berlebihan. Kemudian kita kontrol faktor resiko, misalnya pasien-pasien sudah dengan hipertensi, maka kita memang harus mengontrol faktor resikonya. Kalau hipertensi kita punya target dengan tekanan darah, target kita 120/80. Kemudian kalau pasien dengan kencing manis, kita controllingnya dengan HbA1c. HbA1c-nya harus kurang dari 6. Kemudian pasien-pasien dengan gangguan lipid ya, gangguan kolesterol tuh. Nah, target kita adalah LDL kita kurang dari 70.
Dan pasien-pasien dengan komorbid yang lain yang harus kita perhatikan, misalnya jantung dan lain-lainnya ya, mungkin yang tidak umum. Kemudian yang penting nih yang bagi anak muda, hindari rokok dan hindari kopi, karena rokok itu sebenarnya akan meningkatkan istilahnya apa ya, kekentalan darah. Jadi orang yang mengkonsumsi rokok mengandung nikotin dan zat-zat aditif lainnya itu dia akan menyebabkan pembuluh darah kita tuh menjadi keras dan aliran darah di pembuluh darah kita menjadi kental. Nah, akibatnya kalau kental itu kan tidak selancar, anggapannya selang kan tidak selancar selang yang tidak ada lumpurnya. Nah, itu perannya rokok itu, makanya baik perokok aktif maupun perokok pasif ya. Mungkin yang ngerokok sih ngerasakan efeknya, yang pasif nih loh yang kasihan kan gitu. Jadi hindari rokok, jadi mungkin kalau bisa nggak usah, kalau sudah mengkonsumsi ya dikurangi sampai tidak usah merokok. Seperti itu. Wah, seru banget nih pembahasan dari Dokter Primita. 1 jam lebih ya ternyata ya. Iya, nggak kerasa dokter. Dokter mungkin ada closing statement, dokter. Oke, saya Dokter Mita, spesialis neurologi di Rumah Sakit Samrabu Bangkalan, mewakili KSM Neurologi Rumah Sakit Samrabu Bangkalan, mengucapkan selamat Hari Stroke Sedunia. Mari kita menjadi lebih aktif setiap harinya untuk menjadi lebih hebat daripada stroke. Let's get active every day to be greater than stroke. Demikian tadi penjelasan tentang penyakit stroke bersama Dokter Primita. Terima kasih dokter. Sama-sama, semoga bermanfaat ya Mbak. Ya, amin. Demikian tadi penjelasan mengenai penyakit stroke bersama Dokter Primita. Terima kasih dokter. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin. Dan terima kasih sudah mengikuti acara mini talk show ini. Saya punya pantun nih dokter. Pergi ke pasar membeli terasi, jangan lupa membeli tomat. Semoga talk show ini menginspirasi dan juga memberikan manfaat. Saya Octavia, izin undur diri dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di mini talk show berikutnya.